Timnas Argentina mau main lagi di Indonesia. Timnas Argentina akan memainkan laga uji coba pada bulan Maret mendatang, dan Indonesia kabarnya jadi salah satu tempat dari 4 negara tujuan dari Lionel Messi. Argentina dijadwalkan akan menghadapi 2 tim Afrika, yakni Nigeria dan juga Pantai Gading dalam uji coba. 2 pertandingan tersebut sedianya dijadwalkan berlangsung di China, namun sayangnya China membatalkan diri jadi tuan rumah pertandingan uji coba Timnas Argentina tersebut. Masih dari El Futbolero Argentina, ada 4 negara yang masuk dalam daftar tim Argentina. 4 negara yang bakal menjadi destinasi baru antara lain adalah Amerika Serikat, Indonesia, Malaysia, dan juga India. Ranking FIFA, Indonesia melesat ke urutan 142. Timnas Indonesia kembali naik peringkat di ranking FIFA. Tim Merah Putih kini ada di posisi ke-142. Sementara itu, Vietnam kini ada di posisi 105. Mereka minus 41 poin akibat tampil buruk di ajang Piala Asia 2023. Sementara Malaysia turun 2 peringkat ke 132. Luis Suarez bakal akhiri karirnya bersama Inter Miami. Mantan penyerang Barcelona Luis Suarez pertama kali terjun ke dunia MLS awal tahun ini saat memutuskan untuk bergabung dengan Inter Miami. Luis Suarez menegaskan Inter Miami adalah klub terakhirnya yang mantap untuk gantung sepatu setelahnya. AC Milan punya model bagus untuk leg kedua. Kemenangan brilian yang ditunjukkan Ruben Loftus-Cheek dan kawan-kawan dalam pertandingan AC Milan melawan Rennes membuat Stefano Pioli sumringah. Diketahui AC Milan sukses memetik kemenangan penting dalam laga leg pertama babak play-off fase gugur Liga Eropa 2023-2024. Bermain di San Siro, mereka menang telak 3-0. Sepasang gol sundulan yang dilesakan oleh Loftus-Cheek di menit ke-32 dan juga 47 membawa Rossoneri unggul lebih dahulu. Tambah gol yang dicetakkan oleh Leo di menit ke-53 memastikan tim tuan rumah dengan tenang menatap leg kedua nanti. Sedangkan di partai yang lain, AS Roma harus bekerja keras untuk bisa mengamankan hasil imbang kala berkunjung ke markas Feyenoord. Berakhir skor 1-1, Roma boleh percaya diri menatap laga leg kedua nanti. Feyenoord unggul lebih dahulu lewat gol dari Igor Paksiawu di menit ke-45, dan AS Roma bangkit di babak kedua. Mereka menyamakan kedudukan melalui aksi dari Romelu Lukaku di menit ke-67. Hasil imbang ini sedikit menguntungkan bagi AS Roma yang akan bergantian meladeni Feyenoord di Stadio Olimpico pada pekan depan. Jose Mourinho sebut ia disingkirkan oleh orang yang tak tahu sepak bola. Jose Mourinho nampaknya mulai menyuarakan rasa tidak sukanya dengan keputusan dari AS Roma, terutama dari sang pemilik klub yang memberhentikan dia dari jabatannya sebagai pelatih beberapa waktu lalu. Tak sedikit yang menyesali keputusan dari pihak klub tersebut, terutama bagi para pendukung AS Roma. Mereka terlanjur mencintai sosok Jose Mourinho. Mourinho menyebut bahwa dirinya ditendang oleh sosok yang tak paham sepak bola. Pernyataan dari The Special One itu diyakini untuk pemilik Roma, yakni Dan Fregin. Ray Hudson-Odoi dipecat oleh Crystal Palace. Crystal Palace kabarnya akan memecat Ray Hudson dalam waktu yang dekat. The Eagles sudah menyiapkan manajer baru sebagai pengganti juru taktik 76 tahun itu. The Eagles kabarnya sudah memilih eksploiting Frankfurt yakni Oliver Glasner sebagai pengganti dari Ray Hudson. Ray Hudson dianggap gagal mendongkrak performa dari Crystal Palace di Liga Inggris musim ini. Klub asal London itu terdampar di urutan ke-15 klasemen sementara dengan koleksi 24 poin. Pilar veteran Girona resmi tekan kontrak jangka panjang. Girona nampaknya puas dengan performa dari Paulo Gazzaniga di bawah mistar gawang. Girona pun memberikan ganjaran berupa kontrak baru kepada kiper asal Argentina tersebut hingga tahun 2027. Sampai saat ini, sosok yang sempat memperkuat Tottenham Hotspur tersebut juga menjadi andalan bagi Girona. Total sosok 32 tahun itu sudah mengepakan 24 laga di ajang La Liga dan mendulang 8 kali clean sheet. Dan dalam kesempatan yang sama, gawangnya sudah kebobol 29 kali. Catatan gemilang itu sedikit banyak membantu tim untuk bertengger di posisi kedua klasemen sementara La Liga Spanyol.
Meski jarang diandalkan, Real Madrid siap beri kontrak baru untuk penggawanya. Real Madrid dilaporkan siap memberikan kontrak baru kepada Andriy Lunin. Kiper asal Ukraina tersebut tampil gemilang kala dibutuhkan meski dirinya bukan berstatus sebagai kiper utama. Sejauh ini sosok 25 tahun itu sudah tampil dalam 17 laga di lintas kompetisi, dan dalam periode tersebut ia sempat kebobolan 13 kali dan menjaga gawangnya 8 kali tak kebobolan. Saat ini ia masih terikat kontrak hingga Juni 2025. DRS mengklaim jika klub siap membahas kontrak baru dengan sosok asal Ukraina tersebut agar ia bisa berkompetisi dengan Courtois di musim depan. Masa depan semakin cerah dan Ashworth terima pinangan dari Manchester United. Revolusi manajemen Manchester United dimulai dengan keberhasilan mereka mendatangkan Omar Berrada sebagai CEO baru dari mereka, dan setan merah kini dilaporkan akan selangkah lebih maju setelah ini. Fabrizio Romano melaporkan setan merah akan punya direktur olahraga yang baru. Setan merah berhasil meyakinkan Dan Ashworth untuk bergabung dengan mereka. Menurut laporan tersebut, Ashworth memang dilaporkan lagi didekati oleh Manchester United. Direktur olahraga dari Newcastle tersebut dikabarkan tergoda untuk pindah ke Old Trafford. Romano juga melaporkan bahwa Manchester United siap keluar uang untuk bisa mengamankan jasa dari Dan Ashworth. Ini disebabkan ada kontrak khusus dalam kontrak sang direktur Newcastle United itu. Real Madrid rencanakan perpisahan spesial untuk Luka Modric. Luka Modric akan mengakhiri karirnya di Real Madrid di musim ini. Los Blancos bersiap untuk memberi perpisahan spesial untuk pemain bintangnya tersebut. Kurangnya jam bermain diklaim menjadi alasan bagi Modric enggan bertahan lebih lama di Santiago Bernabeu. Dia hanya tampil 15 kali sebagai starter dari 36 laga pertandingan di semua kompetisi. Real Madrid tentu bakal melepas Modric dengan cara terhormat. Melansir dari Football Espanya, Los Blancos sudah memikirkan bagaimana mempersiapkan kepergian bintang timnas Kroasia tersebut. Perpisahan spesial dan emosional dipilih untuk Modric. Real Madrid akan mengajak seluruh penggemar hadir di Santiago Bernabeu pada pertandingan terakhir Modric dengan seragam El Real. Juventus coba pinang Toni Kroos. AS Tampa melaporkan bahwa situasi Toni Kroos dipantau oleh Juventus saat ini. Raksasa Serie A Italia tersebut berencana untuk bisa mendatangkan Toni Kroos di musim panas. Juventus membutuhkan gelandang kualitas untuk bisa menggantikan peran dari Pogba, dan Toni Kroos dianggap bakal cocok untuk kebutuhan mereka tersebut. Alasan lain mengapa Juventus berminat kepada Toni Kroos karena ia bisa didatangkan dengan secara gratis. Barcelona berminat angkut Gabriel Martinelli. Mundo Deportivo melaporkan bahwa Los Tulles sangat berminat untuk bisa mendatangkan Gabriel Martinelli dari Arsenal. Mereka akan mencoba membajaknya pada musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Barcelona membutuhkan winger kiri yang baru di tim mereka. Barcelona saat ini tidak memiliki banyak winger kiri murni. Joao Felix yang musim ini dipinjam Barcelona kabarnya bakal dikembalikan ke Atletico Madrid di musim panas. Martinelli saat ini tercatat masih memiliki kontrak hingga tahun 2027 bersama Arsenal. Ia dikabarkan hanya bisa pergi jika ia ditebus dengan harga mencapai 85 juta euro. Pemain Barcelona ini selangkah lagi lebih dekat gabung dengan Manchester United. Manchester United dilaporkan selangkah lebih dekat untuk bisa mendapatkan amunisi baru untuk lini pertahanan mereka. Setan Merah dilaporkan berpotensi untuk bisa mendatangkan Andreas Christensen dari Barcelona. Mundo Deportivo melaporkan bahwa Barcelona sudah memutuskan untuk menjual Christensen di musim panas nanti. Christensen tercatat masih menyisakan kontrak bersama Camp Nou hingga tahun 2026, dan Barcelona berharap bisa menjual sang pemain di kisaran angka 30 hingga 40 juta euro di musim panas nanti. Gavi masuk dalam daftar bidikan PSG di musim panas. Gelandang Barcelona yakni Gavi masuk dalam bidikan PSG di musim panas mendatang. Pemain asal Spanyol itu diproyeksikan hadir guna memberikan kedalaman skuad pada lini tengah Les Parisiens. Saat ini masih belum diketahui apakah sang pemain berniat angkat kaki atau tidak. Namun untuk bisa mengamankan jasanya hanya PSG dan juga segelintir tim Eropa dengan finansial stabil yang dirasa mampu membawa keluar Gavi dari Camp Nou Stadium di musim panas.
Kylian Mbappe jadi tinggalkan PSG. Saga transfer Kylian Mbappe akan kembali memanas di musim panas ini. Mbappe dikabarkan sudah pasti bakal meninggalkan PSG di akhir musim. Romano mengatakan bahwa Mbappe sudah berpamitan kepada presiden klub Yani Nasser Al-Khelaifi, meski tentu keduanya masih harus berbicara lebih lanjut. Di sisi lain, perkembangan situasi Mbappe ini pun direspon oleh Real Madrid. Los Blancos masih menunjukkan ketertarikannya, meski tidak benar-benar ngotot mengejar Mbappe seperti tahun yang lalu. Gantikan Mbappe, Mo Salah dan Bernardo Silva diburu PSG. Kylian Mbappe sudah mengkonfirmasi bahwa dirinya bakal hengkang dari PSG di akhir musim ini, dan Les Parisiens pun bergerak untuk bisa mengamankan penggantinya. PSG langsung membidik beberapa nama premium, mulai dari Mohamed Salah Liverpool, Bernardo Silva Manchester City, hingga Victor Osimhen dari Napoli. Dan nama Mo Salah menjadi yang terdepan dalam pembicaraan para petinggi klub dalam beberapa waktu belakangan ini, dan kehadirannya pun dinantikan untuk bisa merapat ke Parc des Princes. Bayern Munchen siap tebus Florian Wirtz di musim panas. Bayern Munchen sudah menaruh targetnya di bursa transfer musim panas mendatang. Salah satu nama yang akan mereka incar adalah bintang sekaligus pemain terbaik Bayer Leverkusen saat ini, yakni Florian Wirtz. Di musim ini Wirtz sudah mengoleksi 8 gol dan juga 15 assist hanya dalam 29 penampilannya. Performanya tentu sangatlah mengejutkan. Dilansir dari Twitter Mia San Mia, Bayern Munchen berniat untuk melakukan suatu upaya untuk bisa mendatangkan Florian Wirtz di musim panas mendatang. Xabi Alonso berminat untuk bisa melatih Manchester City. Xabi Alonso digadang-gadang bakal menjadi manajer yang menggantikan Jurgen Klopp di Liverpool, tetapi bisa saja plot twist kalau kemudian Xabi malah melatih Manchester City. Potensi tersebut dilontarkan oleh Guille Balague dalam wawancaranya bersama The Football. Balague yang berspekulasi mengenai kemungkinan Xabi Alonso melatih Manchester City. Ketika ia ke Leverkusen, ia bilang ke agennya, "Tidak tahu, aku berpikir kalau tidak mulus di Bayer Leverkusen, aku akan kembali ke Real Sociedad. Tetapi kalau berjalan lancar, dari situ ada Liverpool, Real Madrid, dan juga Bayern Munchen. Biar aku tambahkan Manchester City ke daftar itu, dan kesanalah Xabi akan melanjutkan karirnya untuk melatih." Barcelona sudah mulai hubungan dengan Hansi Flick. Barcelona tengah mencari pelatih baru guna menggantikan Xavi Hernandez. Belakangan muncul kabar jika mereka tengah menjalin komunikasi dengan Hansi Flick guna menjadi suksesor dari Xavi Hernandez. Menurut laporan dari The Athletic, Blaugrana tengah membidik Hansi Flick yang saat ini tengah menganggur. Mereka mencoba melobi pelatih Jerman untuk mengambil pekerjaan di Azulgrana. Hansi Flick saat ini diketahui menganggur lantaran performanya dianggap menurun kala membesut timnas Jerman.